Di sini kita punya himpunan S itu subset dari sistem bilangan real, kemudian kita punya L dan U itu adalah anggota dari sistem bilangan real. Nah, di sini kita akan mengkaji terkait batas atas dan batas bawah dari himpunan S. Nah, di sini di sini kita bicara batas atas dulu ya. U yang anggota R ini tadi dinamakan atau dikatakan batas atas S jika di sini untuk setiap, kita tulis di bawah ya, untuk setiap S anggota dari himpunan S besar ini berlaku bahwa S selalu kurang dari sama dengan U. Jadi U ini lebih besar dari semua anggota di S. Jadi dia dikatakan batas atas di sini. Kemudian yang kedua, L anggota R. Sini ya, ini dikatakan batas bawah jika untuk setiap S anggota himpunan S besar ini tadi berlaku bahwa L kurang dari sama dengan S. Jadi di sini L selalu lebih kecil daripada semua anggota di S. Jadi harus berlaku di sini untuk setiap. Jadi merujuk dari definisi ini, jika kita berikan ilustrasi di sini, misalnya kita punya di sini, misalnya di sini R. Nah, kemudian misalnya kita punya S itu misalnya taruhlah dia himpunannya ada di sini, ini S. Nah, maka batas atas U itu di sini, ini adalah U. Ini juga U, karena semua yang ada di dalam S ini tadi, nilainya selalu kurang dari sama dengan U ini tadi. Nah, di sini juga bisa U, di sini juga bisa U. Nah, sedangkan L letaknya ada di sini ya, ini misalnya L, nah ini juga L. Ini juga L, dan seterusnya. Karena semua yang ada di sini ya, itu nilainya selalu kurang dari sama dengan nilai himpunan S yang ada di sini. Nilai SS yang ada di sini nilainya selalu lebih besar atau sama dengan L di sini ya, di sini. Nah, mengingat ini kita punya ternyata ada banyak batas atas, ada kemungkinan banyak batas atas, dan ada kemungkinan banyak batas bawah, maka kita akan mencoba mencari batas atas yang paling kecil dan batas bawah yang paling besar. Jadi di antara batas atas ini ada banyak batas atas di sini. Nah, kita akan mencari batas atas yang paling kecil. Nah, ini jika diilustrasikan, maka batas atas yang paling kecil itu ada di sini. Nah, sedangkan untuk batas bawah yang paling besar, ini kan semua di sini juga batas bawah. Maka batas bawah yang paling besar letaknya kemungkinan ada di sini nanti. Nah, kita akan mencoba mencari eksistensi batas atas terkecil dan batas bawah terbesar di sini. Ini nanti dikenal sebagai supremum, itu batas atas terkecil, dan infimum itu adalah batas bawah terbesar di sini. Jadi U anggota dari sistem bilangan real dikatakan batas bawah, batas atas ya. Batas atas terkecil atau supremum himpunan S begitu ya, jika nah ini harus memenuhi dua kondisi ya. Yang pertama, U batas atas. Ketika membicarakan batas atas terkecil, maka pastikan U-nya sudah batas atas terlebih dahulu. Nah, ini artinya U batas atas berarti harus kita tunjukkan bahwa untuk setiap S anggota himpunan S besar ini harus berlaku S kurang dari sama dengan U karena dia batas atas ya. Nah, kemudian kita tunjukkan bahwa ini yang terkecil. Nah, artinya jika V sebarang batas atas S
Nah, untuk menunjukkan U terkecil berarti nilainya V itu pasti selalu kurang dari atau sama dengan U di sini. Jadi, jika ada sebarang batas atas yang lain, maka nilainya selalu lebih besar daripada U itu sendiri. Sehingga untuk menunjukkan bahwa U ini terkecil, U yang di sini ini batas atas yang paling kecil, maka kita akan mencoba mencari apakah ada yang lebih kecil lagi. Di sini berarti bisa kita gunakan nanti ini untuk menunjukkan poin ya, syarat yang kedua ini, jika V atau jika ada batas atas lain yang kita curigai lebih besar daripada U, oh di sini ya, untuk setiap V anggota R dengan V yang kita curigai kurang dari U, maka V bukan batas atas. Nah, untuk menunjukkan bahwa dia bukan batas atas S, maka di sini bisa kita tunjukkan bahwa ada anggota dari S, sehingga di sini justru berlaku bahwa V kurang dari S0. Nah, artinya V ini gagal sebagai batas atas. Nah, dengan demikian setiap bilangan yang kita curigai itu sebagai batas atas terkecil yang lebih kecil dari U, ini pasti selalu gagal. Nah, jadi nanti kita bisa menggunakan dua poin ini untuk menunjukkan definisi supremum. Demikian pula nanti jika kita bicara di infimum ya di sini. Demikian pula di sini jika kita membicarakan infimum dari S atau batas bawah terbesar dari S. Nah, itu kita punya dua hal yang harus dipenuhi juga. Jadi L itu batas bawah terbesar dari himpunan S jika L itu harus merupakan batas bawah terlebih dahulu. Jadi di sini artinya untuk setiap S anggota himpunan S besar di sini harus berlaku bahwa L selalu kurang dari atau sama dengan S. Artinya L ini batas bawah. Kemudian kita akan menunjukkan yang kedua adalah jika ada sebarang batas bawah yang lain, maka batas bawah ini dia harus lebih kecil daripada L di sini. Nah, atau dengan kata lain di sini jika ada bilangan yang kita curigai sebagai batas bawah tapi dia lebih besar daripada L, maka dia akan gagal menjadi batas bawah. Jadi di sini untuk setiap W anggota bilangan real dengan jika di sini W-nya lebih besar, atau kita tulis di sini ya, jika W lebih besar daripada L, artinya jika ada yang lebih besar lagi, maka W ini bukan batas bawah dari S. Nah, maka harus kita tunjukkan bahwa dijamin ada S0 anggota dari S. Nah, sehingga di sini kita punya W atau S0 di sini nilainya pasti kurang dari W di sini ya, yang kita punya ini tadi. Artinya jika W kita curigai dia lebih besar daripada L, maka ternyata ada anggota S yang lebih kecil daripada W. Artinya W ini gagal sebagai batas bawah. Nah, untuk membuktikan infimum kita memerlukan dua poin ini dipenuhi pada himpunan tersebut. Misalnya di sini kita punya himpunan S itu adalah ini selang buka 0 sampai dengan selang tertutup 1 ya. Jadi himpunan semua X dengan syarat X-nya terletak ini lebih dari 0 tapi kurang dari sama dengan 1. Nah, sebenarnya ini jika kita lihat dari ilustrasinya dalam sistem bilangan real ya, di sini 0 kemudian di sini 1. Nah, maka himpunan S ini ada di sini semuanya. Nah, sebenarnya kita bisa mencurigai bahwa, jadi kita bisa mengklaim bahwa 1 ini adalah supremum, kemudian 0 ini adalah infimumnya. Nah, kemudian kita harus menunjukkan bahwa itu terbukti benar ya. Jadi di sini kita bisa klaim di sini bahwa supremum, jadi supremum kita tulis sebagai sub begini ya. Supremum S ini adalah 1 dan di sini kita punya infimum dari S ini adalah 0 di sini. Nah, kita akan membuktikan bukti klaim ini ya. Jadi di sini kita punya yang pertama di sini
akan dibuktikan atau di sini kita tunjukkan bahwa supremum S itu sama dengan 1 karena nah ini buktinya harus kita lihat satu persatu ya. Ini saya tulis bagian yang A. Nah, di sini yang pertama, nah kita tunjukkan dulu bahwa satu batas atas karena tadi untuk definisi supremum dia ada dua ya. Pertama harus dia batas atas ini. Kemudian yang kedua bahwa tunjukkan bahwa jika sampai ada bilangan yang kita curigai sebagai batas atas yang lebih kecil daripada 1, nah maka kita tunjukkan bahwa yang kita curigai tadi gagal sebagai batas atas nanti ya. Jadi di sini kita lihat di sini bahwa untuk setiap S, anggota himpunan S ini berlaku bahwa nah, rekan-rekan lihat bahwa setiap yang ada di S itu harus memenuhi ini. Berarti dia berlaku bahwa 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 1. Jadi di sini terpenuhi ya. Sehingga satu batas, ini bukan X ya, berarti di sini S ya, karena kita ambilnya di sini S, maka di sini S juga ya. Nah, sehingga satu batas atas dari himpunan S. Nah, terbukti untuk yang pertama. Dari definisi himpunan S, di sini langsung bisa diturunkan bahwa nah, 1 itu selalu lebih besar daripada S di sini, sehingga dia terbukti batas atas. Kemudian poin yang kedua yang harus rekan-rekan buktikan adalah ini untuk membuktikan bahwa ini merupakan 1 itu adalah batas atas yang paling kecil. Jadi di sini untuk setiap V di sini anggota dari sistem bilangan real dengan syarat V itu kurang dari 1, maka nah kita harus menemukan ada S0 di sini. Jadi ada anggota S yang dia ternyata lebih besar daripada V. Jadi di sini misalnya jika rekan-rekan lihat ilustrasinya di grafik ini ya, jika kita ambil V yang kurang dari 1, jadi misalnya V ada di sini, maka kita harus tunjukkan di antara ini, nah ada S0 di sini nanti. Di antara ini sampai sini ada S0 yang dia anggotanya S. Nah, ini paling mudah kita pilih tentu saja kita pilih 1. Kenapa 1? Karena 1 ini jelas ada di S dan dia lebih besar daripada V di sini ya. Nah, maka di sini dipilih, bisa kita pilih di sini, di bawah sini kita tulis ya, dipilih S0 sama dengan 1, ini anggota S yang memenuhi, nah V kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi ini V bukan batas atas terkecil. Kenapa? Karena buktinya ada anggota dari S yang lebih besar daripada V. Nah, jadi dari dua poin ini terbukti bahwa 1 adalah supremum dari S di sini. Jadi di sini sehingga kesimpulannya dari yang kedua ini ya, V bukan batas atas S di sini. Yang di poin kedua dia bukan batas atas S, setiap V yang kurang dari 1. Poin pertama ditunjukkan 1 itu adalah batas atasnya S. Nah, artinya menunjukkan bahwa dua poin ini 1 adalah batas atas yang paling kecil di sini. Kemudian untuk poin kedua akan kita tunjukkan bahwa infimumnya S itu 0 di sini. Poin yang kedua di sini, nah infimum dari S ini adalah 0. Nah, karena ini yang pertama kita lihat dulu dia harus merupakan batas bawah ya. Jadi untuk setiap S anggota himpunan S besar berlaku 0 kurang dari S kurang dari sama dengan 1. Ini dari definisi himpunan S tadi ya. Jadi kita punya ini. Sehingga 0 batas bawah S. Nah, batas bawahnya sudah terbukti. Nah, sekarang kita tunjukkan ini yang terbesar. Jadi batas bawah yang terbesar. Artinya, jika ada W anggota bilangan real dengan syarat W itu lebih besar lagi dari 0, artinya kan kita mau menunjukkan 0 itu terbesar. Jadi kita coba lihat ada yang lebih besar lagi, lalu kita tunjukkan yang lebih besar lagi tadi gagal ya. Nah, jadi untuk setiap W yang lebih besar dari 0,
dapat dipilih, ini bisa kita lihat ilustrasinya, kita buat lagi saja ilustrasi di sini ya. Nah, di sini jika kita ingin melihat ilustrasinya tadi, di sini misalnya 0 ya, selang buka, di sini ini 1 ya. Nah, kemudian S itu ada di sini ya. Sampai ini tertutup, ini terbuka ya. Ini adalah himpunan S. Nah, kemudian kita coba ambil W yang nilainya lebih besar dari 0. Maka kemungkinannya W itu ada 2. Nah, jika kita ambil W itu sebelum 1, maka W-nya nanti akan terletak kira-kira di sini W-nya misalnya. Atau kemungkinan W-nya kita ambil dia lebih besar daripada 1. Jadi ada 2 kasus W nanti. Jika kita ambil W yang masih terletak lebih besar dari 0 tapi terletak sebelum 1, atau jika W-nya nanti kita ambilnya lebih besar dari 0, di sini 0, tapi dia melebihi 1 di sini. Jadi ada 2 kasus di sini ya. Jadi kita memilih eksistensi S0-nya nanti juga harus hati-hati ya, ada 2 kemungkinan di sini. Jadi di sini bisa kita tulis jika W itu ya, jika 0 kurang dari W kurang dari sama dengan 1, artinya W-nya itu masih terletak di antara 0 dan 1, maka dipilih. Nah, bisa kita pilih S0 adalah, nah kita harus mencari bilangan S0 yang terletak di antara 0 dan W di sini. Jadi kita harus cari bilangan yang ada di sini berapa. Nah, kita ingat kembali kemarin di definisi di sifat-sifat urutan itu terkait ini ya, jika teman-teman punya apa kemarin di dalam sifat urutan di sana, jika kita punya A kurang dari B, nah maka di sana kita peroleh bahwa A kurang dari setengah A plus B kurang dari B di sana ya. Kita punya sifat ini. Jadi kita bisa ambil di sini S0 adalah setengahnya dari di sini 0 dan W. Nah, dia pasti terletak di antara 0 dan W di sini ya. 0 dan W di sini nanti. Jadi kita bisa pilih S0 di sini adalah setengah dari 0 plus W. Nah, sehingga 0 kurang dari S0 dan dia kurang dari W di sini. Nah, karena di sini ada S0 yang letaknya di sini ternyata kurang dari W, maka di sini W ini gagal sebagai batas atas. Jadi di sini W bukan batas bawah ya maksudnya ya. Bukan batas bawah S. Nah, jadi ternyata jika ada yang lebih besar lagi, ini bukan batas bawah. Atau kemungkinan kedua di sini ya, nah, jika W itu kita ambil tadi melebihi 1 dia misalnya. Jika W lebih dari 1, nah maka S0 yang kita pilih, jaminannya dia ada ya. Nah, kita bisa pilih jika misalnya W-nya lebih besar dari 1, misalnya W-nya itu di sini, maka S0 bisa kita pilih yang terletak di antara 0 dan W, tapi anggotanya S. Nah, paling jelas mungkin bisa kita pilih di sini angka 1 ini ya. Jadi S0 bisa kita pilih di sini adalah 1, ini jelas anggota S ya dari definisi himpunan. Nah, sehingga di sini kita punya karena S0 itu 1 dan 1 itu lebih besar daripada W ya. Di sini berarti 1 atau S0 yang sama dengan 1 ini kurang dari W. Nah, akibatnya kita punya W bukan batas bawah dari S, karena ada S0 yang kurang dari W di sana. Nah, akibatnya di sini menunjukkan bahwa dari poin 1 dan 2 ini yang pertama dia batas bawah dan nolnya batas bawah, kemudian yang kedua ternyata 0 itu adalah batas bawah yang terkecil karena setiap kita batas bawah yang terbesar ya. Karena di sini setiap kita coba ambil ini bilangan yang lebih besar lagi dari 0, kita curigai sebagai batas bawah yang lebih besar lagi, ternyata selalu gagal di sini. W-nya bukan batas bawah, di sini juga W-nya bukan batas bawah. Jadi terbukti bahwa 0 ini adalah infimum dari S.